Alhamdulillah senantiasa dalam keadaan sehat begitu ya, bersama dengan keluarganya, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Tapi semoga sahabat semua dalam keadaan yang senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa beliau rindukan dan kelak kita pun bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dulu ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mendengarkan tilawah oleh Kak Askia. Surat apa, Kak? Oke, silahkan. Yang mana? Ini terserah. Ya, ini. Dia sudah ngerti. Maaf ya, terjatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzalna minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan Kakak Askia. Semoga dengan tilawah tadi kita bisa lebih penuh berkah lagi begitu ya forum kita. Dan alhamdulillah Ustazah Mirna sudah hadir ya. Mungkin langsung saja dengan Ustazah Dokter Mirna, silahkan atas panggilannya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengaran ya suara saya? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam sebuah forum online yang mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada forum kita pada pagi hingga siang hari ini, mendatangkan manfaat buat kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan yang telah beliau tunjukkan. Amin. Sebelumnya mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Saya mungkin masih baru, belum kenal juga dengan komunitas ini ya. Nama saya Mirna Artati, profesi saya dokter ya, jadi jangan dipanggil ustazah. Nanti tidak bersesuaian antara ilmunya gitu ya. Jadi panggil saja dokter boleh ya, Dokter Mirna. Saya saat ini tinggal di Sewon, Bantul, di Jalan Tarudan. Saya ibu dari 4 orang anak. Sehari-hari aktivitas saya ini sebetulnya saya nge-branch ya, jadi banyak buka cabang di mana-mana. Saya sendiri sebagai dokter, saya berpraktek di klinik Ramadan
Klinik Ramadan itu di Kusuma Negara ya, dengan Gedung Kuning. Kemudian di Klinik Ramadan itu kebetulan hanya 3 hari. 3 hari sisanya saya belajar sambil mengajar di RTA Usmani Banguntapan dan LTG Takorup. Keduanya lembaga tahfiz tahsin. Ya, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Masuk ke materi ya. Jadi kemarin waktu saya dihubungi oleh Bu Imas, jadi beliau request-nya ini ya tentang bagaimana supaya kita itu cerdas menghadapi wabah pandemi COVID ini, sehingga yang muncul itu bukan reaksi panik semata gitu ya. Betul ya, temanya yang diminta seperti itu. Iya, betul. Jadi ini sebetulnya memang kalau urusan kepanikan, ini sebetulnya mungkin akan lebih banyak masuk di area psikolog ya, psikologis. Kalau saya kan mungkin lebih ke kalau ilmu kesehatan ya praktisnya bagaimana supaya kita tidak panik gitu ya dalam menghadapi kondisi yang mungkin kesehatan terutama ya keluarga kita, diri kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Nah mungkin ini sedikit awalan gitu ya. Jadi kalau kita bicara sumber kepanikan gitu ya, dari mana sih asalnya kepanikan, itu mungkin kita bisa uraikan beberapa gitu ya. Mungkin nanti dari pemerhati semua bisa menambahkan gitu ya. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan kita. Jadi pengetahuan tentang apa? Ya tentang masalah yang saat ini sedang kita alami. Jadi misalnya contoh kasusnya ya, anak kita tiba-tiba demam, gitu ya. Anak kita demam, kita bingung bagaimana mengelola atau memberikan pertolongan pertama kepada anak kita. Tentu reaksi pertama yang muncul adalah panik. Nah, kalau kita tidak punya bekal berupa ilmu tentang bagaimana kemudian mengelola anak dengan demam, itu tadi panik itu yang kemudian muncul. Itu juga mungkin kalau contoh yang lain saya contohkan ketika mungkin ada salah seorang dari keluarga kita yang dari luar kota datang ke rumah kita gitu ya, bermaksud untuk silaturahmi atau mungkin memang mau menginap gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan tamu dari luar kota, nah tentu yang ada panik ya. Kita takut, gitu. Jangan-jangan tamu kita ini membawa penyakit. Atau kalau sudah kita terima gitu ya, sudah masuk ke dalam rumah kita, bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan gitu ya, layanan kamar maksudnya ya, maksudnya apakah kemudian tamu ini boleh berinteraksi dengan orang di dalam rumah kita atau tidak gitu ya, itu butuh ilmu. Jadi ya kurang pengetahuan. Kemudian sumber kepanikan yang kedua itu bisa juga karena tekanan yang terlalu besar. Itu, kalau kita istilahkan dengan stres ya, stres yang terlalu besar. Tentunya beban pikiran kita selama masa pandemi COVID itu sama-sama berat nih. Setiap rumah itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya termasuk saya juga gitu ya. Ketika dulu sebelum wabah, anak-anak itu saya titipkan di sekolah gitu ya. Jadi mendapatkan pendidikan di sekolah. Sekarang semuanya, tempat-tempatnya itu di rumah. Belajar dari rumah gitu ya. Dan itu sebuah beban tersendiri untuk saya. Tentunya beban yang besar itu juga dirasakan juga oleh umat semuanya. Nah, tentunya dengan beban yang besar itu akan memudahkan kita untuk terpancing ya dengan masalah yang sebetulnya di kondisi lain itu masalah yang kecil atau biasa saja, tetapi karena kita dalam kondisi tertekan sehingga kita dengan masalah yang kecil saja sudah cukup bisa memicu kepanikan dari kita. Kemudian sumber atau sebab kepanikan yang lain itu bisa juga disebabkan karena ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Jadi kadang harapan kita satu keluarga itu semuanya sehat-sehat saja gitu ya. Ketika ada satu orang yang kemudian batuk pilek, heboh gitu ya, apalagi kaitannya dengan pandemi. Yang selanjutnya sumber atau sebab kepanikan yang sering kita alami yaitu buru-buru. Jadi buru-buru karena ingin segera
terlepas atau terbebas dari masalah atau musibah yang saat ini sedang kita hadapi. Nah, ternyata perilaku kita yang terburu-buru itu juga akan menimbulkan respon yang tidak bersesuaian. Kalau kita sudah berpikir dengan tenang gitu ya, sikap kita yang langkah-langkah yang akan kita ambil itu juga akan lebih pas gitu ya, lebih sesuai dengan yang seharusnya. Sebaliknya, kalau kita buru-buru ingin segera selesai karena berpikir untuk segera menangani masalah yang lainnya, itu akibatnya tindakan kita kadang justru tidak tepat. Dan muncul panik itu tadi ya. Yang lainnya, sumber atau sebab kepanikan, pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya. Gitu ya. Sebagai contoh, mungkin kaitannya tadi ya dengan anak demam. Mungkin dulu ada peristiwa suatu ketika anak kita demam, kemudian muncul kejang. Dan peristiwa kejang itu kan mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga ketika anak kita saat ini mungkin mengalami demam gitu ya, itu muncul reaksi yang seperti dulu pernah muncul. Yang selanjutnya tentang sumber atau sebab kepanikan itu adalah rasa bersalah. Jadi rasa bersalah yang muncul karena kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Ini mungkin contoh kasus ya, beberapa kasus konsultasi online yang masuk kepada saya, itu sebut saja si A. Si A itu konsultasi ke saya via WA, mengatakan ke saya, cerita ke saya kalau anaknya sakit. Beberapa hari sebelum sakit, itu sempat diajak keluar kota. Jadi si A ini mengantarkan orang tuanya keluar kota, karena memang harus pergi berobat gitu ya. Tapi mengajak putranya untuk ikut serta mengantar keluar kota. Nah, ketika sampai di Jogja, itu ternyata putranya tersebut mengalami demam. Nah, di situ ada rasa bersalah dari si A, sudah mengajak anaknya untuk pergi keluar kota pada kondisi pandemi. Dan seharusnya di mana memang kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari keluar rumah gitu ya, apalagi keluar kota. Nah, rasa bersalah ini yang kemudian menyebabkan kepanikan. Mungkin dari berapa tadi 6 sumber ya yang saya sebutkan, barangkali ada yang menambahkan pernah mengalami yang namanya kepanikan. Monggo sharingnya. Silakan kalau ada yang mau sharing dulu. Masih bingung mungkin, Ustaz. Ya. Belum mungkin. Ya, kalau belum, ya mungkin saya masuk langsung ke bagian selanjutnya ya. Jadi saya tadi sempat mikir ya, apakah saya perlu menyampaikan tentang apa itu COVID? Nah, perlu. Soalnya saya memang melihat sebetulnya arus informasi itu sangat deras ya. Insya Allah yang ada di sini itu kalau tidak baca dari internet, dari HP gitu ya, dari sosial media, insya Allah informasi itu berseliweran di mana-mana. Jadi sebetulnya kalaupun saya berbicara tentang COVID, insya Allah sudah banyak yang tahu gitu ya. Iya, bahkan saat sempat silaturahim itu apa namanya? Ada yang bilang COVID itu hanya konspirasi. Jadi beliau tidak percaya adanya COVID begitu, dan saya juga, aduh, beliau mungkin belum pernah masuk rumah sakit apa ya. Jadinya belum apa ya, sampai ya sebegitunya ternyata emang ada orang-orang yang apa namanya tidak percaya dengan COVID itu. Bahkan yang terbaru kayaknya ada aktivis anti masker. Sampai teman saya itu katanya antri di sebuah di sebuah market kayak gitu ya. Terus dari 6 orang yang antri itu hanya beliau yang pakai masker. Jadinya ya maksudnya ada orang-orang yang seperti itu. Nah, mungkin dari Dr. Mirna sendiri seperti apa? Iya. Ya, memang sangat besar ya keprihatinan saya karena memang COVID ini sudah berjalan dari bulan Maret ya, berarti sudah kurang lebih ya mau 8 bulan ya, 7 bulan mau ke 8 bulan gitu. Dan 8 bulan itu ternyata masa yang sangat membosankan ya untuk sebagian besar orang, di mana memang yang dulu bisa bebas ngalor ngidul tanpa harus berpikir keselamatan gitu ya, sekarang harus memikirkan yaitu tadi keselamatan diri sendiri, keluarga,
tidak bebas gitu ya, untuk kemudian melakukan aktivitas seperti dulu. Dan yang saya prihatinkan yaitu tadi ya, sudah mulai longgar. Apa yang disebut dengan protokol kesehatan itu sudah mulai banyak diabaikan orang. Dan sebagian yang peduli pun itu juga sudah melonggarkan gitu ya. Ibaratnya kalau dulu awal-awal ada tempat cuci tangan itu pasti dihampiri oleh orang gitu ya. Hampir pasti dihampiri oleh orang yang datang berkunjung. Kalau sekarang sepertinya hanya sekedar pajangan saja. Ada tetapi tidak dimanfaatkan. Entah ini karena bosan itu tadi, atau memang karena sudah termakan oleh isu konspirasi gitu ya, sehingga ya itu diabaikan begitu saja. Begitu juga dengan masker ya. Bahkan ketika kemarin belum lama ya ada rilis penelitian ya tentang masker scuba, sudah dengar ya? Masker scuba itu ternyata tidak punya efek proteksi. Nah itu banyak sekali kontroversi di sana. Kontroversinya ada yang mengatakan pedagang-pedagang kecil itu kan sebagian besar pulaannya ya maskernya scuba ya, yang konon katanya lebih modis, lebih mudah digunakan gitu ya. Ada sebagian yang mengatakan kasihan yang mereka yang sudah keluar modal untuk kemudian membeli masker scuba untuk dijual. Kemudian keluar rilis pemberitahuan bahwa masker scuba itu tidak mempunyai efek proteksi sama sekali. Nah, di sini ada suatu pertentangan batin juga ya di dalam hati kita gitu. Satu sisi kasihan gitu ya, betul gitu ya, mereka yang memang kemudian sudah menghabiskan modal akhirnya tidak kembali modal. Tapi di satu sisi ya kalau kemudian masker itu tetap beredar luas di dalam masyarakat kita ya tentunya efek proteksi dari masker itu sendiri hilang gitu. Nah ini satu keprihatinan bersama ya, yang mudah-mudahan ya doa kita bersama mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga ya masalah-masalah seperti ini tidak perlu untuk kemudian terjadi. Oke, kalau kaitannya dengan perkembangan COVID ya, mungkin kalau yang info terbaru, saya mungkin share beberapa saja ya. Jadi dari COVID sendiri ada informasi yang terbaru adalah tentang penularan COVID melalui aerosol ya. Jadi kalau sebelumnya informasi awal dulu waktu sekitar bulan Maret, April, Mei itu masih sebatas droplet saja. Nah sekarang yang terbaru bulan Juli itu aerosol ya. Aerosol itu sudah dikonfirmasi bisa menularkan COVID-19. Nah itu konsekuensinya apa sih untuk kita? Nah, konsekuensinya ya tentunya kita harus lebih hati-hati. Karena kalau dulu hanya tindakan tertentu yang kemudian menyebabkan penularan itu tadi ya, droplet itu kan keluarnya kalau misalnya ada usaha yang keras dari paru kita untuk mengeluarkan udara. Misalnya kita bersin atau batuk, itu baru bisa menularkan COVID. Tapi ternyata dalam perkembangannya, si COVID ini kan menular melalui aerosol juga gitu ya. Sehingga ketika kita bicara, tertawa, itu tidak perlu tenaga besar dari paru kita, ternyata sudah bisa menimbulkan penularan. Nah, dengan kondisi seperti ini tentunya kita lebih berhati-hati. Kalau dulu pakai maskernya masih sering naik turun, nah mungkin dengan kondisi seperti ini kita harus lebih disiplin lagi. Jadi tidak mudah untuk kemudian melepaskan masker kita kalau kita masih posisi berada di luar rumah. Kemudian mungkin pernah dengar dengan DVJ? Pernah dengar DVJ? Belum. Ada durasi, P-nya ventilasi, J-nya jarak. Nah, ini adalah suatu upaya untuk meminimalkan penyebaran COVID melalui itu tadi ya, aerosol. Jadi durasi itu berkaitan dengan waktu kita bertatap muka dengan orang lain. Ya tentunya itu adalah orang yang di luar rumah kita ya, jadi bukan anak kita, suami kita, atau keluarga yang dalam satu rumah. Tapi ketika kita berinteraksi dengan orang di luar rumah kita harus memperhatikan durasi itu tadi. Durasi itu ya sependek mungkin. Artinya kita tidak boleh berlama-lama ngobrol dengan orang dari luar rumah kita, menggunakan waktu sesingkat mungkin supaya bisa meminimalkan penyebaran virus COVID. Itu poin D ya. Kemudian C, ventilasi. Ventilasi ini kaitannya dengan menjaga kondisi udara di dalam rumah kita.
Kalau mungkin kita yang bekerja, tentunya ya di tempat kerja kita. Jadi ventilasi harus kita perhatikan, pertukaran udara itu harus selalu ada. Jadi pastikan jendela rumah kita itu terbuka, bukan malah ditutup biar virusnya nggak masuk gitu ya. Tapi justru harus dibuka supaya terjadi pertukaran udara. Hati-hati untuk yang menggunakan AC ya, air conditioner. AC itu sirkulasi udaranya kurang, jadi udara tidak bertukar. Udara itu hanya berputar saja di dalam ruangan. Sehingga kalau misalnya ada virus yang di dalam ruangan itu, dia tidak akan keluar, dia hanya berputar terus, sehingga potensial untuk kemudian menimbulkan infeksi itu tetap ada. Yang disarankan sebetulnya adalah justru di ruangan terbuka. Jadi kita buka ventilasinya diperbaiki. Kalau misalnya kita bekerja di ruangan yang tertutup, memang sarannya adalah membuatkan semacam kipas untuk menyedot udara keluar ya, supaya ventilasinya membaik. Kemudian cahaya matahari sebisa mungkin bisa masuk ke dalam rumah kita. Itu tadi D, P, kemudian yang terakhir adalah jarak. Kalau jarak mungkin ini sudah familiar ya, jadi kita menjaga jarak ketika kita berinteraksi dengan orang, itu jarak minimal itu adalah 2 meter. Oke, itu DVJ. Kemudian update yang terbaru lagi adalah terkait dengan mutasi dari virus corona ya. Sudah pernah dengar ada mutasi baru, mutan baru dari virus corona? Pernah, saya pernah. Gimana mendengar berita seperti itu? Ya mungkin jadi berpikir lebih, memang harus hati-hati lagi ya. Maksudnya kalau sebelumnya pun saya juga termasuk yang maksudnya berhati-hati, apalagi kalau ada jadinya kan kita juga harus lebih berhati-hati lagi. Cuma mungkin ya tadi harus tahu ilmunya dulu ya dok ya. Mungkin dari dokter bisa menjelaskan lebih detail. Ya, kaitannya dengan mutasi itu memang harusnya memang meningkatkan kewaspadaan kita ya. Jadi virus yang baru ini, yang mutasi dari virus sebelumnya itu kan ternyata dari penelitian dia memiliki kemampuan untuk 10 kali lebih kuat dibandingkan virus yang sebelumnya untuk menginfeksi. Walaupun sampai saat ini memang belum ada bukti bahwa virus ini menimbulkan penyakit yang lebih parah dibandingkan virus yang sebelumnya. Tetapi ya ini kemudian menjelaskan kepada kita kenapa jumlah penderita COVID itu semakin lama semakin cepat naiknya gitu ya. Kalau dulu waktu bulan April, Mei mungkin pertambahan jumlah pasien positif baru itu kan mungkin masih di bawah 20 ya. Sekitar ya paling 6, 13, paling banyak ya 20 gitu ya. Tapi kok semakin kesini kok semakin banyak. Termasuk di Jogja ya. Di Jogja kemarin sempat 30, 74 positif baru di dalam satu hari. Nah, itu salah satu penjelasannya adalah karena mutasi ini. Jadi lebih banyak orang yang mudah untuk kemudian terinfeksi. Makanya kita harus lebih hati-hati, artinya dengan kondisi seperti ini, kita harus lebih disiplin dibandingkan dulu. Bukan sebaliknya, justru mengendorkan kedisiplinan kita. Kalau kita mengendorkan kedisiplinan kita, ya nanti kepanikan itu yang akan kemudian muncul. Ketika ada masalah-masalah, terutama kaitannya dengan kesehatan, gitu ya, kita akan berpikir lebih tidak karuan, gitu ya, lebih panik dibandingkan kalau kita lebih disiplin. Ya, mungkin itu sih ya kalau update dari kasus COVID ya. Ya. Kemudian kaitannya dengan posisi kita ya, posisi kita sebagai seorang Muslim, bagaimana menghadapi wabah COVID ini. Nah, supaya kita tidak jatuh pada kondisi panik itu tadi, saya sudah sampaikan, yang pertama adalah ilmu dulu. Jadi kita belajar dulu ya, apa itu COVID, bagaimana penularannya, kemudian bagaimana langkah-langkah yang kita ambil ketika menghadapi keluarga kita yang sakit. Itu ilmu dulu. Nah, mengenai sumber ilmunya tentu saja yang paling valid itu ya bertanya kepada ahlinya. Yang saya khawatirkan saat ini antara ilmu yang benar ya, betul, dengan ilmu yang hoax atau berita yang tidak betul, itu sama-sama derasnya. Kalau kita salah memilih, ya kita bisa terbawa ke arus yang hoax itu tadi.
termasuk ya termakan tentang isu konspirasi. Nah, setelah kita mencari ilmu, tentunya dalam mencari ilmu kita juga harus bijaksana ya, mengkonsumsi ilmu itu sendiri. Jadi mungkin kalau untuk masyarakat awam sebetulnya tidak harus sampai mencari tahu apa obatnya gitu. Perlu nggak menurut teman sekalian? Kalau kita sebagai awam mencari tahu apa sih obatnya COVID gitu. Perlu nggak? Perlu tahu. Perlu tahu saja. Kalau menurut saya malah nggak perlu tahu ya. Jadi kalau kita terlalu masuk ke dalam ilmu yang terlalu mendetail, itu akhirnya malah kita repot sendiri mencari arus informasinya gitu. Jadi kalau ada pasien positif, itu insya Allah tidak akan datang kepada umat sekalian. Insya Allah datangnya kepada dokter. Jadi untuk memikirkan apakah obatnya, itu insya Allah nanti tim dokter yang kemudian akan menerapi sesuai dengan keilmuannya gitu ya. Jadi untuk kita awam sebetulnya tidak harus sampai mengetahui apa sih obatnya kalau sakit COVID gitu ya. Gitu. Jadi konsumsi informasi itu secukupnya. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi informasi, akhirnya bisa jadi kita sendiri yang terlalu apa namanya ya berlebihan ya menanggapi sesuatu, atau malah justru ketika kita mudah untuk men-share suatu berita itu justru bisa menimbulkan kepanikan pada orang-orang di sekitar kita. Pernah merasa nggak kita share berita di daerah sini ada positif, tapi ketika kita share keluar ada mungkin teman kita yang kebetulan tinggalnya di daerah sana, nah itu kepanikan yang akan kemudian muncul. Jadi kita memang harus pada kondisi di mana kita bijaksana ya untuk kemudian men-share, sekalipun itu adalah berita yang benar. Walaupun itu benar, tetapi kalau itu tidak pada tempatnya, akhirnya akan menimbulkan kepanikan. Kalau bukan kita yang panik, ya mungkin orang yang membaca. Gitu. Jadi harus bijaksana dalam menerima informasi dan menyebarkannya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mengilmui, ya kita harus ikuti dengan yakin gitu ya, bahwasanya wabah ini adalah kehendak Allah. Ini adalah sunatullah. Jadi kalau ada isu yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah buatan Cina, jadi istilahnya senjata biologis yang kemudian diciptakan oleh Cina untuk kemudian menghancurkan dunia gitu ya, mengancam dunia, ya monggo saja gitu ya. Saya sih tidak terlalu peduli ya itu benar apa tidak gitu. Faktanya virus ini sekarang ada di hadapan kita, ada orang yang sudah terinfeksi, sudah jatuh korban, meninggal, itu sudah cukup untuk saya. Saya mungkin tidak harus sampai mencari tahu apakah betul ini memang adalah virus buatan Cina yang digunakan untuk populasi. Itu ya. Jadi tidak perlu sampai ke sana. Jadi ini adalah sunatullah. Jadi yang namanya sunatullah itu ya berlaku untuk siapa saja gitu. Tidak hanya golongan tertentu, tapi ya semua. Kita lihat bahwa seluruh dunia juga merasakan akibat dari keberadaan virus corona ini. Dan dengan kita meyakini bahwa ini adalah kehendak Allah, ya tentunya itu akan melahirkan kesadaran dalam diri kita bahwa masalah ini asalnya dari Allah, maka penyelesaiannya itu juga asalnya dari Allah. Jadi kembali lagi kita hanya akan memohon pertolongan Allah untuk kemudian menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari virus COVID ini. Obatnya pun itu juga urusan Allah gitu ya. Kalau sampai sekarang memang dikatakan belum ada obat pasti, itu betul. Jadi memang dari ilmu kedokteran sendiri belum berani matur ya, obat untuk COVID adalah A, B, C begitu. Karena memang yang sejauh ini dilakukan oleh tim medis di rumah sakit itu memang hanya memberikan obat-obat yang istilahnya suportif, hanya mendukung proses penyembuhan. Antibiotik gitu ya. Jadi kalau antibiotik itu kan memang dia memusnahkan bakteri yang menyebabkan sakit gitu. Nah, untuk saat ini COVID belum sampai segitu. Hanya kepada Allah kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan izin kepada kita, pada tim-tim medis gitu ya, untuk segera mengetahui apa sih sebetulnya obat terbaik untuk COVID.
Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan adalah ya berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian mengusahakan kondisi sehat dan selamat untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi kondisi sehat itu adalah sesuatu yang perlu untuk dipertahankan. Sepakat nih. Jadi kalau kita tidak bisa mempertahankan kondisi sehat, ya jatuhnya kan sakit gitu ya. Kita sudah mengetahui bahwa virus ini menular dari droplet, aerosol, ya kita berusaha menjaga keluarga kita dari itu tadi ya, bagaimana supaya tidak terpapar oleh droplet, aerosol dari orang-orang di luar rumah. Dan ini harus dilakukan dengan kesungguhan, jadi tidak bisa setengah-setengah. Ada seorang sejawat, dokter anak ya, di Jawa Timur, beliau cerita di Facebooknya ya, jadi beliau itu termasuk orang yang sebetulnya sangat amat disiplin sekali. Jadi begitu disiplinnya gitu ya. Bahkan ketika beliau visite itu mengunjungi pasien yang dirawat di Bangsal, itu kalau melihat ada perawat yang makan, itu beliau nggak mau visite bersama dengan perawat tersebut. Alasan beliau adalah ya karena perawat itu berarti sudah berlaku lalai. Orang makan ada enggak yang pakai masker? Nggak ada ya. Semua orang kalau makan pasti buka masker. Otomatis ya disitulah letak kelalaiannya. Yang namanya rumah sakit itu tempatnya orang sakit gitu ya. Apalagi kalau di situ ada pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, dengan membuka masker sebentar untuk urusan makan saja, itu sudah membuka sedikit peluang untuk kemudian tertular COVID. Makanya si itu tersebut tidak mau kemudian visita bersama dengan beliau itu tertular. Beliau itu akhirnya positif, confirm COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Dan beliau bercerita ketika dalam masa karantina, bahwasanya beliau itu yang beliau curigai sebagai penyebab tertularnya itu bukan dari pasien. Karena memang beliau sendiri sudah mengakui beliau itu sangat amat disiplin sekali. Beliau mengakui bahwa kemungkinan terbesar itu adalah ketika beliau itu istilahnya ketemu terah ya. Jadi bertemu dengan keluarga yang dari beberapa kota. Yang kebetulan memang keluarga besar itu keluarga dokter. Istilahnya memang sama-sama, insya Allah ya sama-sama disiplin gitu ya. Nanti ketika sudah bertemu dalam forum keluarga, kita kadang lupa. Walaupun ini saudara kita, itu masih mungkin kemudian menularkan virus COVID kepada kita. Apalagi itu tadi ya, kan dokter tersebut keluarga besar berada di wilayah yang berbeda-beda. Jadi ketika berkumpul, itu mesti ada peristiwa berpindah tempat ya dari satu kota ke kota yang lain, sehingga disitulah peluang terjadinya penularan. Nah, dengan cerita saya tadi ya, bisa diambil kesimpulan bahwa mungkin kelalaian kita yang kecil itu bisa menjadi sebab kita menjadi bagian dari penularan virus COVID itu sendiri. Ya, jadi menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga itu salah satunya itu tadi ya dengan menekankan pentingnya berlaku disiplin, menjalankan protokol kesehatan. Hati-hati dengan istilah protokol kesehatan ya, yang saya amati di masyarakat itu kebanyakan judulnya saja protokol kesehatan, tapi penerapannya tidak disiplin itu tadi. Ibaratnya tadi ya masker masih sering dibuka tutup, terus masih sering gantung di dagu gitu ya. Nah itu bagian dari judulnya protokol kesehatan, tapi tidak disiplin. Nah ini termasuk juga bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kondisi yang saat ini kita hadapi bersama. Jadi bahkan pun anak-anak kita yang masih kecil, itu kita harus mulai untuk memberikan pengertian bahwasanya virus ini ada. Kita harus berhati-hati dengan menerapkan disiplin itu tadi dan menjaga kesehatan kita. Termasuk juga mengusahakan bagaimana kita memberikan nutrisi yang bergizi untuk keluarga kita supaya daya tahan tubuh kita itu baik. Termasuk juga kecukupan jam istirahat ya. Jangan sampai karena pembelajaran jauh ya terutama itu memakan sebagian besar waktu kita sehingga istirahat kita kurang. Hati-hati ya dalam istirahat yang kurang itu juga menjadi sebab turunnya daya tahan tubuh kita. Jadi itu juga membuka peluang terjadinya
infeksi. Setelah menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita dan keluarga, tentunya kita juga berusaha untuk kemudian istiqomah ya, mencontohkan itu kepada keluarga kita atau tetangga-tetangga kita yang berada di luar lingkungan rumah kita. Jadi harapannya dengan kita berlaku disiplin, mereka juga akan terdorong untuk kemudian melakukan disiplin yang sama. Karena ya tidak bisa kalau kemudian hanya dari satu pihak. Artinya pihak yang lain yang berhadapan dengan kita, yang bertemu dengan kita setiap harinya, itu juga harus berlaku disiplin. Kedua belah pihak harus disiplin. Yang selanjutnya, kita ikut berperan serta. Jadi kalau seorang muslim itu kan diwajibkan untuk ikut serta dalam yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita saling menasehati dalam kebenaran. Saya contohkan, kalau misalnya kita melihat ada saudara kita mengambil sikap yang kurang tepat, nah itu kita wajib untuk kemudian menegurnya. Misalnya dia memutuskan untuk mengunjungi keluarga mertua gitu ya di keluar kota untuk kemudian mengunjungi keluarga suami di luar kota. Nah, itu sesuatu yang perlu untuk kemudian kita tegur. Kalau tidak kita tegur, ya kita sama berdosanya ya. Kita ikut serta juga dalam menyebarkan virus COVID ini. Sehingga yang kami harapkan ya saling menasihati itu tadi. Kalau kita melihat ada suatu perilaku yang tidak benar, kita ingatkan. Ada teman kita, saudara kita memakai masker tetapi digantung di dagu, ya jangan sungkan, jangan segan untuk kemudian mengingatkan. Masker itu tidak boleh turun di dagu dan sebagainya. Yang selanjutnya, tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan diri orang lain. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa arisan, ketemuan nongkrong gitu ya, itu adalah sesuatu perbuatan yang berisiko, tentunya kita harus berusaha untuk menghindari sebisa mungkin. Yang selanjutnya tentunya kembali lagi ya, bahwasanya memang COVID ini adalah sunatullah ya. Jadi memang salah satu bagian yang sama-sama kita harapkan adalah peran serta dari semua pihak untuk ya sama-sama berdoa kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah itu membukakan pintu maafnya kepada kita. Barangkali atas sebab dosa-dosa kita, Allah itu menurunkan wabah ini. Harapannya kita bersama-sama memperbanyak istighfar, kemudian ya sabar dalam menghadapi wabah ini, banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat musibah ini. Ya, mungkin itu ya, sudah kurang lebih 40 menit ya. Barangkali bisa dilanjutkan dengan diskusi. Baik, silakan sahabat, teman-teman Majelis Al-Wardah, jika mau ada yang mau didiskusikan, bertanya, sharing, atau pengalaman, silakan ya. Kalau malu bisa chat. Mumpung ada Dokter Mirna di sini, biasanya kan pada bingung ya mau tanya ke siapa. Silahkan. Kakak. Ada yang mau disampaikan dulu? Kalau kemarin tuh sempat, oh ini ada. Oh, dokter, bagaimana pendapat dokter tentang gelandangan? Apa ini tadi? Di chat ada ya, sebentar. Kalau lupa. Bagaimana pendapat dokter tentang gelandangan lebih kebal COVID? Monggo. Yeah.
gelandangan dan orang gila biasanya yang ditanyakan ya. Betul ya. Ini sempat viral juga di medsos ya. Jadi di medsos saya beberapa kali muncul katanya gelandangan dan orang gila itu kebal COVID itu. Pada kenyataannya ternyata tidak ya. Jadi kalau kita konfirmasi ke teman-teman sejawat dokter spesialis jiwa, itu ternyata beliau-beliau itu juga merawat pasien COVID yang notabene ada gangguan jiwa itu tadi gitu ya. Jadi anggapannya sebetulnya tidak betul. Yang namanya COVID itu bisa menyerang siapa saja, tidak kenal usia, tidak tua maupun muda, bahkan yang bayi pun baru lahir itu juga bisa tertular COVID. Kemudian dengan penyakit penyerta atau tanpa penyakit penyerta itu juga tetap bisa menular gitu ya. Jadi tidak hanya yang mereka yang mempunyai penyakit asma atau yang punya penyakit diabetes atau penyakit hipertensi, bahkan semua yang tidak punya penyakit apapun itu masih bisa tertular COVID. Memang kalau dilihat dari kemungkinan untuk sembuh itu lebih besar yang tidak ada penyakit penyerta, tidak ada komorbid, tetapi tetap masih bisa tertular. Jadi fakta ini didukung juga dengan kalau kita ingat ya tanggal 30 Agustus yang lalu kan ada 100 orang dokter yang menjadi korban COVID. Jadi meninggal dan dalam kondisi sudah terkonfirmasi bahwa beliau itu COVID gitu ya. Nah dari 100 dokter itu ada juga dokter yang profesinya adalah dokter spesialis jiwa. Dokter spesialis jiwa itu ya prakteknya ketemu dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Tidak berpraktek, tidak bertemu dengan pasien lain yang ada gangguan jiwa. Kalau mau profesional seperti itu ya, jadi ya memang pasien yang dokter kepada dokter spesialis jiwa itu adalah pasien yang bermasalah dengan kondisi kejiwaan. Nah, jadi memang ada ya, tetap ada. Entah itu yang gelandangan atau orang gila. Jadi justru kita lebih bersimpati kepada beliau-beliau ya, dokter spesialis jiwa ya, karena beliau itu mungkin dokter spesialis jiwa itu tidak melihat ya bahwa pasien ini berpotensi menularkan COVID kepada dokter. Ya kan tampaknya sehat, pasiennya ketawa-ketawa gitu ya. Dokter mungkin tidak berpikir kalau pasien ini sedang sakit, apalagi sakitnya sakit COVID. Tapi ya ternyata itu yang kemudian menjadi sebab tertularnya tenaga medis dari pasien dengan gangguan jiwa. Mungkin itu. Ada lagi sahabat? Monggo. Kalau di desa, di RT tempat saya itu sekarang sudah ada yang positif, dokter. Jadi depan rumah saya agak berapa ratus, berapa meter gitulah, berapa meter kayak gitu. Dan katanya sekeluarga sudah di karantina di asrama haji yang di Ring Road Utara itu kayak gitu. Dan maksudnya dari Pak RT sini pun juga sudah menyampaikan ke warga untuk melakukan tindakan maksudnya pencegahan, pokoknya gitu-gitulah himbauannya. Cuma kalau saya lihat di masyarakat tuh ya kayak misalnya di sini ada yang meninggal gitu, di sini ya tetap ada 7 hari kayak gitu ya, maksudnya tetap ngumpul seperti biasa kayak gitu. Bahkan ada keluarganya yang dari luar kota langsung datang ya langsung ngumpul aja kayak gitu. Nah kadang bingung juga ya dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, katanya sudah ada yang terkena, malah mungkin bukan panik ya, tapi kayaknya entah cuek atau gimana ya malahan. Jadi seperti itu dokter yang kalau saya lihat. Jadi kalau misalnya ketemu saudara gitu, padahal dia habis mudik dari mana itu ya langsung aja, kalau nggak salaman tuh nggak enak ya, nggak cupika-cupik gitu juga pakai biasanya orang Jawa itu kan kayak gitu. Nah apa seharusnya yang kita lakukan, atau mungkin atau pemerintahnya yang harus tegas gitu ya, memberikan aturan tertulis atau teguran yang bagaimana, karena memang kalau saya lihat
lah ini gimana sih, katanya sudah ada yang positif tapi kok malah ya masih pada ngumpul-ngumpul, arisan masih ada kumpul-kumpul, kemudian makan bareng di luar kayak gitu kan. Karena kalau saya lihat itu kan beberapa klaster itu kan malah di warung-warung makan itu ya dokter ya. Kalau yang terbaru kemarin itu sampai di warung makan soto atau di mana itu ada kayak gitu. Kalau sebisa mungkin kan mungkin lebih baik kalau memang pengen beli kan mungkin baiknya lebih ke take away atau GoFood kayak gitu ya. Maksudnya kalau ngumpul-ngumpul semuanya terus makan di situ itu kan apa tidak berbahaya. Itu mungkin sudah seperti apa gitu ya. Karena kalau melihat para dokter itu kan mungkin perjuangannya juga sudah luar biasa. Jadi ini anggapan yang sebetulnya ya salah. Maaf, suaranya kok kecil ya dok ya? Oh, terlalu kecil. Saya mendekat lagi. Yeah. Jadi anggapan yang sudah terlanjur salah gitu ya, tapi tidak kemudian karena sudah terlanjur salah ya kemudian kita betulkan gitu. Ya minimal yang namanya berubah itu kan dimulai dari diri kita sendiri dulu ya. Kita tidak mengadakan acara seperti itu minimal. Jadi kalau misalnya kita biasa ada syukuran atau hajatan, mungkin kita tidak selenggarakan dulu. Itu maaf, ini suaranya kecil atau cuma di tempat saya saja ya? Di yang lainnya kedengaran nggak suara dokternya? Jelas Mbak, jelas dokter. Oh jelas, berarti saya aja. Baik-baik, monggo lanjut saja. Yeah. Jadi yang pertama tadi ya, dimulai dari diri kita dulu. Kita tidak menyelenggarakan acara yang semacam itu. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapat undangan, biasanya kan ada acara undangannya ya, kita mau zikir bareng, mau tilawah bareng, mau khataman gitu ya. Nah ini mungkin sebetulnya pilihan ada di kita ya. Kalau kemudian kita memilih untuk tidak hadir, insya Allah itu yang terbaik untuk saat ini. Ajakan pada kebaikan itu kita ikuti, tetapi kalau kemudian ajakan kebaikan itu dilakukan pada masa pandemi, itu menjadi tidak baik. Saya bilang silaturahmi itu pada kondisi tidak wabah, itu adalah sesuatu yang bernilai pahala. Menyambung silaturahmi kan baik gitu ya, tetapi ketika kemudian kita lakukan di masa pandemi seperti ini, itu justru akan menjatuhkan orang lain dalam musibah. Kalau bukan diri kita, ya orang lain yang kemudian akan mendapatkan akibat buruknya. Nah, itu malah justru menjadikan silaturahmi untuk saat ini itu bukan sesuatu yang baik. Justru harus kita hindari. Makanya menghadiri undangan itu juga, kalau saya tidak saya sarankan. Beberapa kali saya juga dapat undangan dari sekolah ya, misalnya untuk rapat komite gitu. Nah itu saya juga termasuk yang menolak dengan halus. Saya nyimak dari rumah saja, gitu. Walaupun saya tahu memang kepentingannya penting sekali untuk kemudian segera bertemu, bermusyawarah, mendiskusikan suatu langkah dakwah gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita bisa minimalkan untuk tatap muka, itu yang akan saya lakukan. Gitu. Kemudian kaitannya tadi dengan jajan, betul ya, saya sepakat. Jajan di luar itu tidak masalah, tapi memang sebisa mungkin dimakan di rumah. Jadi dibungkus, dibawa ke rumah, atau mungkin dengan jasa antar seperti tadi ya, GoFood, Grab, itu monggo saja. Walaupun sebetulnya memang secara penelitian itu belum ada bukti yang mengatakan bahwa COVID ini menular melalui fekal oral. Fekal itu jalur kotoran, jadi lewat feses manusia gitu ya, sedangkan oral itu lewat jalur mulut. Jadi tidak ada bukti yang mengatakan bahwa virus COVID ini menular melalui kedua jalur itu. Jadi betul, makan dari luar itu tidak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika kita bertemu dengan orang lain yang sama-sama jajan. Kita nggak tahu gitu ya, apakah kemudian orang yang duduk di sebelah kita itu membawa virus COVID atau tidak. Makanya akan lebih baik kalau kita menghindari makan di luar. Kalaupun jajan, boleh saja, tetapi tidak dimakan di tempat. Jadi dibawa pulang. Mungkin itu. Di chat ada lagi nih tadi dokter, apakah ada update penularan COVID melalui? Oh, yang di atasnya masih ada ya.
Assalamualaikum dokter, ada rumor apakah COVID benar sudah bermutasi? Tadi sudah dibahas juga ya, ada sumbernya dokter, bisa di-share. Kemudian di bawahnya, dokter apakah ada update penularan COVID melalui makanan? Terakhir, saya tahu belum bisa menular dari makanan, namun ngeri juga kemarin sempat marak ada penjual makanan yang positif, jadi agak parno jajan di luar dok. Gitu. Di chat Zoom. Iya. Tadi saya sudah sempat baca, makanya sempat saya bahas ya. Ya, jadi nanti sumbernya kalau yang penelitian yang sudah publikasi di internasional, kebetulan memang saya belum searching lagi ya. Kebetulan saya kan alumni UGM, saya dari Fakultas Kedokteran UGM. Nah, kebetulan penelitian mengenai mutasi virus corona ini dilakukan di UGM. Nah, kebetulan dosen ya, jadi beliau yang meneliti itu adalah kakak kelas saya, kakak tingkat saya. Itu. Nah, mungkin nanti untuk sumbernya sementara sih dari saya mungkin ada sih video ya jadi beliau waktu itu diliput oleh TV One apa ya kalau nggak salah. Nanti coba saya cari dulu ya linknya. Jadi ada diberitakan di televisi di TV One kalau nggak salah tentang berita mutasi COVID itu. Dan ini sudah bukan rumor ya. Jadi di beberapa negara juga terjadi seperti itu. Nah, ini sebetulnya yang kemudian juga menyulitkan kita untuk menemukan vaksin yang mana yang kemudian cocok untuk orang di Indonesia. Jadi pada kenyataannya, ini kan sekarang kita sedang dalam tahap uji coba vaksin dari Cina ya, namanya Sinovac. Pernah dengar ya? Jadi vaksin Sinovac ini dibuat dari Cina dengan menggunakan virus yang ada di Cina. Jadi virus yang menginfeksi orang-orang di Cina itu diisolasi, kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut sampai akhirnya menjadi vaksin. Nah, vaksin ini yang kemudian kita cobakan di Indonesia. Kalau di Cina, vaksin Sinovac itu sudah terbukti bermanfaat gitu ya, bisa memberikan kekebalan kepada orang yang divaksinasi sehingga bisa menurunkan kemungkinan terjadinya infeksi COVID yang berat yang menyebabkan kematian. Kalau di Cina ini sudah berhasil gitu ya, tapi di Indonesia ini masih harus dalam tahap uji coba. Mengapa? Karena ternyata memang virusnya itu sendiri strainnya sudah berbeda. Antara virus yang di Cina dengan yang di Indonesia itu sudah ada banyak perubahan, sehingga tidak sama persis antara virus COVID yang ada di Indonesia dengan yang ada di Cina. Dan kalau kita bicara tentang ilmu virus gitu ya, ya inilah kemahasisaan Allah gitu ya, maha besarnya Allah dengan segala ilmu pengetahuan yang sangat mendetail gitu ya. Bahwasanya virus ini Allah ciptakan dengan kemampuan yang memang luar biasa ya ketika menghadapi suatu tantangan, si virus ini tidak kemudian mudah menyerah, jadi dia berusaha untuk kemudian beradaptasi dengan lingkungan, sehingga menyebabkan itu tadi mutasi. Jadi anaknya memiliki sifat yang berbeda dengan induknya. Nah ini yang kemudian anaknya ini yang kemudian kita sebut sebagai mutan itu tadi, bentuk mutasi dari induknya. Jadi ini sudah bukan rumor lagi, tapi memang benar keberadaannya. Nanti nek link beritanya ditanyakan, boleh deh nanti coba saya carikan dulu ya. Monggo mungkin yang lain dulu. Ini ada yang bertanya dokter, menanyakan soal pemakaman. Banyak yang berpendapat kalau langsung ke tanah kan lebih mudah terurai. Kenapa harus diplastikin begitu ya? Jadi kenapa mungkin jenazahnya harus diplastikin? Begitu. Oke, sebetulnya untuk prosedur pemakaman itu memang ini bukan hasil ini ya, bukan hasil olah pikir sendiri ya. Jadi memang ini berdasarkan pengalaman dari wabah-wabah yang sebelumnya. Jadi prosedur pemakaman seperti ini bukan baru saja ditemukan, tetapi memang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum COVID itu ada. Jadi sudah dari dulu zaman wabah. Kalau ditanya pastinya saya kurang tahu ya. Tapi ketika dulu mungkin ada cacar api, ada wabah kan
penularan yang dilakukan terhadap jenazah yang positif mengidap penyakit tersebut, ya kita lakukan sedemikian rupa itu tadi, yang mulai dari dibungkus dengan plastik, kemudian masih dimasukkan ke dalam peti gitu ya. Itu adalah sebagai upaya untuk kemudian menghindarkan supaya penyakit itu, virus itu tidak menyebar ke lingkungan. Yang kita khawatirkan kalau itu menyebar ke lingkungan, misalnya ke air atau ke tanah, itu justru menyebabkan penularan lebih lanjut. Jadi di packing itu maksudnya itu tadi ya, untuk meniadakan kemungkinan bisa menularkan ke lingkungan. Ya, ada lagi sahabat semuanya? Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Kalau tidak ada berarti mungkin penutup dari Dr. Mirna begitu ya. Oh, ini ada. Dok, bagaimana dengan viral potensi bahaya vaksin COVID-19? Di chat. Yeah. Jadi sebetulnya memang berita ini ya cukup mencemaskan juga ya. Karena sudah kejadian sebelumnya ketika kita sedang mengusahakan adanya vaksin untuk demam berdarah ya, untuk dengue, itu memang sempat terjadi ketika kita suntikkan virus yang sudah dilemahkan atau bagian dari virus yang kita ambil kemudian kita kembangkan menjadi vaksin, itu ternyata yang reaksi yang timbul itu justru menyebabkan infeksi pada orang yang disuntikkan vaksin gitu ya. Nah ini memang kekhawatiran itu tetap ada ya, termasuk untuk vaksin COVID. Makanya memang untuk saat ini kita masih belum bisa, saya juga belum bisa matur banyak gitu ya, karena memang masih dalam tahap penelitian. Makanya ini Sinovac ini juga masih uji coba ya, belum kemudian dideklarasikan sebagai vaksin yang bermanfaat. Karena kita belum bisa mengamati bagaimana outputnya. Orang yang kemudian kita suntikkan vaksin itu Ada chat tambahan lagi tadi Ustaz. Sementara sudah ada beberapa responden yang sudah disuntik, bagaimana nasibnya ke depan? Untuk datanya masih belum dipublikasikan ya. Jadi memang tidak setiap dari kami tenaga medis itu bisa langsung tahu gitu ya bagaimana hasilnya. Masih menunggu dikumpulkan datanya, dipantau kondisi respondennya, sehingga belum bisa matur banyak itu. Sempat dengar kabar sih memang ada yang akhirnya malah jadi jatuh sakit ya. Tadinya sehat, setelah divaksin malah jadi sakit. Tapi secara jumlah kita tidak tahu. Ada kejadian itu juga tidak kemudian istilahnya menjadikan vaksin itu dikatakan tidak aman gitu ya. Jadi tetap kita harus hitung jumlahnya. Jadi data itu harus kita nilai secara keseluruhan. Tidak hanya kita nilai kasus per kasus gitu ya. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan hasilnya baik, sehingga bisa menjadi salah satu solusi ya yang bisa mempercepat kondisi pandemi ini segera berakhir. Ada lagi? Sudah ya. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Kemarin tuh ada diskusi begini dokter, apa namanya, salah satu mungkin kepanikannya adalah
bahkan sampai ada yang viral itu, seorang petugas medis, dia intinya menyampaikan ke pasiennya bahwasanya kalaupun menikah boleh gitu ya, tapi kalau hamil jangan dulu. Kayak gitu. Karena memang katanya berbahaya. Nah, seperti ini itu bagaimana, kan kita tidak tahu ya pandemi ini berlangsung sampai kapan, dan yang namanya memiliki anak itu kan juga anugerah dari Allah. Beberapa kan ada yang mengatakan bahwasanya nanti kalaupun lahiran harus di tes swab dulu, kemudian ya lebih ribet lah, nggak bisa ditungguin kayak dulu rame-rame. Nah, mungkin dari dokter sendiri hal seperti itu tipsnya, silakan. Oke. Itu mungkin sebagian yang merasa ketakutan ya, untuk kemudian hamil di masa pandemi. Tapi sebetulnya memang justru data menunjukkan bahwa angka hamil di masa pandemi itu justru meningkat ya. Tidak berpikir nanti bagaimana cara melahirkannya gitu ya, bagaimana nanti ada tamu gitu. Ya Masya Allah, itu prasangka yang baik ya kepada Allah gitu. Bahwasanya ya kalau Allah yang menjadikan bayi itu ada, ya nanti insya Allah yang akan kemudian menjaganya gitu ya. Jadi sebetulnya selama kita mengikuti itu tadi ya anjuran pemerintah, protokol kesehatan, ya kita bisa menjaga diri kita, meminimalkan kemungkinan diri kita terinfeksi virus, ya insya Allah kedepannya juga lancar-lancar saja gitu ya, termasuk ketika kita mau menjalani persalinan dan diharuskan rapid, kalau kita tidak melakukan perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang beresiko, gitu ya, insya Allah ya safe saja, aman saja, kita bisa tetap melahirkan dengan normal. Kalaupun nanti harus ada tindakan, ya tetap biasa ya, sesar itu tetap ada ya, operasi sesar itu tetap kita, kalau kita memang sudah bersepakat gitu ya dengan suami bahwa oh ya kita mau nambah momongan, artinya kita juga harus konsekuen bahwa kita harus lebih disiplin. Jadi menjaga diri kita supaya tidak tertular virus. Oke, di chat saya tadi barusan chat ya, ada link YouTube itu berita tadi ya tentang mutasi virus corona. Untuk nanti bisa disimak. Oh, itu linknya. Baik. Sudah, karena ada yang mau bertanya lagi, sahabat, silahkan. Mumpung masih ada kesempatan. Masih? Kalau belum ada lagi, mungkin penutup dari Dr. Mirna, begitu ya, silahkan. Baik. Jadi sebetulnya memang virus corona ini dampaknya kita rasakan secara luas ya. Jadi tidak hanya pada kesehatan fisik saja, bahkan dunia pendidikan ya, ini semuanya juga ikut terdampak. Ekonomi, industrian, semuanya kena dampaknya gitu ya. Nah, kalau saya mungkin kaitannya dengan kesehatan, ternyata memang virus COVID ini efeknya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga efeknya juga pada kesehatan mental seseorang gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi berita, bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan itu menjadi kunci ya, supaya kita tidak jatuh pada kondisi-kondisi sakit secara mental itu tadi. Bijaksana dalam men-share berita, mudah-mudahan sedikit yang dari kita itu bisa meredakan kepanikan yang terjadi di masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik, jazakillah khairan kasiron pada Dr. Mirna begitu ya, yang sudah memberikan ilmunya, semoga menjadi amal jariah ya, dan kita dalam masa pandemi ini kita tetap waspada tapi bukan panik begitu ya dokter ya.
Jadi tetap menjaga kesehatan kita, asupan makanan kita, mungkin juga tadi ya yang bagi teman-teman yang rumahnya ber-AC, ada kalanya mungkin tidak dinyalakan AC-nya ya begitu ya, dan biarkan udara itu masuk ke dalam rumah dengan lebih baik begitu. Dan ketika keluar pun kita harus menggunakan masker, jangan lupa bawa masker kayak gitu. Dan memang kadang kelemahan kita masker itu ya turun ke dagu, kadang naik ke atas. Ada yang malah sudah diremet-remet dengan tangan kayak gitu, akhirnya dipakai lagi kayak gitu ya. Dan ini jadi PR kita gitu ya, jangan sampai kalaupun memang tidak penting, kita mungkin mengurangi berkumpul-kumpul dulu, karena memang kalau saya tinggalnya di Sleman dokter, dan katanya di sini kan sudah masuk zona merah juga begitu ya, dan tetangga saya ada yang kena, terus kemudian beberapa ini dari tempat lain juga sudah masuk. Maksudnya dulu itu dengernya kan kayaknya dari teman jauh, tempat jauh, sekarang itu sudah semakin mendekat. Bahkan bule saya sendiri juga, beliau petugas medis di PKU Gamping. Itu kayak gitu. Dan kemarin keluarganya ketika dites juga alhamdulillah ternyata negatif kayak gitu. Jadinya ya alhamdulillah, maksudnya memang ya Allah itu memilih mau memberikan sakit itu kepada siapa. Jadi juga jangan terlalu panik, tapi tetap waspada tadi. Allah yang memberikan sakit tadi, Allah yang memilih siapa yang kena, siapa yang tidak kena begitu ya. Tapi kita benar-benar harus memaksimalkan ikhtiar, karena kadang orang memang alah rapopo. Orang Jawa itu kan biasanya kayak gitu ya. Dan kadang pemakluman seperti ini kan menjadikan kita jadi orang itu malah pergi kayak nggak ada Allah aja. Jadi mereka itu malah kayak membalikkan kita dengan tauhidmu itu gimana, kayak gitu aja takut. Jadi dikiranya kita itu takut gitu ya, padahal kita hanya berusaha menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain gitu. Jadi materi dari Dr. Mirna tadi membuat kita itu semakin lebih tahu lagi bagaimana kita harus bersikap, tapi juga jangan sampai panik, karena memang segala sesuatu sudah Allah takdirkan begitu ya. Tapi PR kita adalah sebagai hamba Allah, bagaimana caranya kita memaksimalkan ikhtiar. Kalau orang yang beriman itu kan luar biasa ya maksimalnya. Jadi kalau memang Allah kasih aturan kita jangan sampai berkumpul dulu, ya sudah kita disiplin begitu ya, jangan sampai berkumpul dulu. Baik, jazakillah khairan katsiran Ustazah atas waktunya, atas ilmunya. Semoga nanti bisa bergabung lagi di Majelis Al-Wardah. Biasanya kami setiap Rabu di Masjid Nurul Astri di Resan. Tapi karena COVID ini jadi kita online dulu. Kita ganti di hari Sabtu, gitu Ustazah ya. Baik sahabat, kita tutup dulu ya dengan perjumpaan kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya pribadi dan juga kami pengurus Majelis Al-Wardah. Semoga kita bisa berjumpa kembali besok Sabtu pekan depan begitu ya, dalam keadaan yang lebih baik lagi, lebih siap lagi, dan semoga sahabat semua dan juga Dr. Mirna sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat senantiasa, dicukupi kebutuhannya, dimudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dari pamit nggih. Nggih, monggo Ustaz.